Jumpa lagi dengan aku, Dita Suryahandari, di podcast Angkringan BI Jateng. Kali ini spesial banget loh, soalnya podcast kali ini aku tuh pengen ajakin kalian sambil jalan-jalan. Tapi nggak seru lah ya kalau jalan-jalan sendiri. Jadi kita jemput dulu temen lama aku. Jadi dia ini adalah MC kondang dan udah cukup terkenal di area Jateng DIY. Nah ini dia tuh sebenarnya asli di Jogja tapi lagi main ke Semarang. Nah makanya ngumpul lagi ke Semarang, aku mau ajak muter-muter kulineran plus mengunjungi lanskap kota Semarang. Kita jemput dulu di Taman Indonesia Kaya. Taman Indonesia Kaya ini adalah salah satu taman yang berada di tengah kota Semarang. Dan ini biasanya kota pengunjung juga ramai banget, banyak yang olahraga dan sekedar main-main aja di sini. Tamannya tuh hijau, sejuk, pokoknya nyaman banget ya. Oke, itu dia. Kita jemput. Halo dari Jogja, luar biasa. Ini aku ajak teman-teman. Itu dia di kamera apa? Halo. Hai, siapa nih? Sobat Rupiah, Sobat Rupiah apa kabar? Selamat beraktivitas ya. Tapi mumpung karena Mbak Gita udah jemput aku mau traktir. Yuk. Mau kemana? Jangan ragu-ragu maksudnya. Sekarang ya kayaknya ya harus ya. Oke, ya nggak yuk. mau rugi dong. Aku yang traktir, tenang aja. Kalau gitu kita jalan-jalan muter-muter kota Semarang ya. Oke, anyway kita mau muter-muter kota Semarang. Oke. Mungkin abis ini kita makan dulu kali ya. Makan dulu. Ini ya, kenapa kita ajak Sobat Rupiah? Karena kan emang sebagai host podcast Angkringan BI Jateng, kan harus selalu berpodcast dong. Nah makanya dimanapun berada tetap podcast ya. Inilah dinamika dunia. Jadi dimanapun kapanpun tetap harus podcast. Nah makanya ini sekalian mau ngobrol-ngobrol deh supaya kita ketemunya juga berfaedah ya kan. Betul. Ada hal positif yang bisa diambil ya. Tapi Mbak, sorry sebelumnya kan tadi aku bilangnya mau traktir ya. Yes, ya makasih banget, makasih. Dompet aku kemana? No reason, tidak ada alasan. Karena kenapa coba? Nggak bawa dompet nggak masalah. Terus nanti bayarnya gimana? Kan bisa pakai kris. Loh, udah tahu kan kalau kris itu bisa buat bayar macam-macam. Termasuk nanti kalau misalnya aku traktir, bayar makan bisa pakai kris. Yes. Jadi nggak usah bawa dompet, sebenarnya bisa banget mau transaksi apa aja bisa ya. Iya makanya. Jadi emang zaman sekarang wajar ya orang lebih takut ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet, bener ya. Dengan, salah satunya kayak gini nih. Yes, dengan HP aja kita bisa transaksi pakai kris gitu. Bahkan sekarang, zaman dulu inget nggak sih kita kayak misalkan mau pakai QR code itu 4 tahun lalu lah 2019 tuh kita kalau mau jajan, saya mau bayar pakai QR code mas. Kami adanya OVO mbak, adanya apa? Aduh, punyanya yang ada saldonya GoPay. Akhirnya isi saldo dulu. Sekarang dengan kris itu kan tak peduli mana yang ada saldonya mana yang enggak, karena intinya semuanya semua bisa jadi satu. Bahkan dari M-Banking juga ada krisnya. Anyway, jadi malang melintang ya. Ini sekarang lagi sibuk ngapain sih? Tetep ya, MC masih jalan. Luar biasa loh ya. Makin terkenal aja. Oh ya Allah, amin, doa ya. Ya ampun, biar bisa jajain terus ya. Jajain dompetnya ketinggalan terus ya. MC masih jalan terus. Kalau udah di rumah tetap sebagai ibu ya, mom, as a wife. Iya betul. Ya gitu lah wanita. Aku wanita ya. Kok jadi nyanyi ya? Ya jadi kita sebagai wanita itu juga berdaya guna yang diwujudkan dengan membelah diri. Jadi MC iya, ibu iya. Jadi ibu iya. Istri, iya. Tapi sebelumnya Mbak Gita, aku tuh mau coba cerita, inget gak sih kan memang kita tuh sering banget kerja bareng ya di acara-acaranya BI Jateng gitu. Sombong dikit boleh ya, kan? Terus yang paling aku inget waktu tahun lalu kalau nggak salah aku nge-MC-in acara UMKM Gayeng. Inget ya? Kalau nggak salah di Paragon ya. Nah, terus aku tuh jalan-jalan nyapa teman-teman rekan-rekan UMKM, terus ngelihat mereka itu barangnya udah pakai keren semua ya kan, barang-barangnya keren. Terus gak cuma barang-barangnya tapi orang-orangnya juga keren. Ternyata mereka bener-bener gak cuma tagline UMKM naik kelas, tapi mereka bener-bener naik kelas ya. Salah satunya sekarang mereka juga udah banget yang namanya
melek digital, pembayarannya semua rata-rata udah pakai kris, coba keren ya. Iya banget. Oh, tapi sebenarnya aku ada sesuatu yang menggelitik bahasanya nggak bisa sederhana ya, gitu. Ada sesuatu yang menggelitik gitu. Kalau misalnya aku sebagai user itu kan dimudahkan untuk masalah pembayaran, jadi cepet, jadi gampang gitu. Tapi kalau untuk teman-teman UMKM sendiri ini apa sih benefit yang bisa didapatkan? Nah, yes. Anyway, sebenarnya kaget ya Bun. Jadi sama, si penjual ini juga dimudahkan nih. Satu, nggak usah nyatet manual pengeluaran pendapatannya berapa, udah masuk ke rekening, itu udah ada catatannya. Pencatatannya udah rapi ya. Udah masuk ke rekening banknya langsung. Dan dua, yang jelas terhindar dari resiko uang palsu. Betul. Ya kan, udah pasti aman. Serem ya. Yes, bener banget. Dan yang ketiga, ini yang paling sering terjadi, penjual itu nggak perlu ribet-ribet cari uang untuk kembalian. Gitu kan biasanya, aduh nggak ada kembaliannya Bu, saya juga nggak ada uang kecil, udah deh nggak jadi, nanti dulu deh, nanti saya jadi kepengen transaksinya, nanti saya balik lagi ke sini, harus nggak balik gitu. Betul. Kan lupa yang mau beli. Nah kalau misalkan pakai kris udah nggak ada tuh gitu-gitu, bener-bener cuma 1 menit nggak ada, bahkan hitungan detik selesai. Jadi memang kris ini seperti game changer ya. Maksudnya itu nampak yang sebenarnya itu semua dijadikan satu gitu, suatu hal yang sebenarnya simple gitu kan, tapi bener-bener game changer, merubah banyak hal sampai yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Nah itu tadi sampai sekelas UMKM gitu kan, itu pun dia juga melek kris gitu. Bahkan sekarang pasar dekat rumah aku itu udah ada yang pakai kris ya, keren banget. Beli cabai gitu kan, kayak wow, pakai kris. Jadi sebenarnya nggak cuman user aja yang diuntungkan, tapi juga para UMKM ini salah satunya ini juga diuntungkan gitu ya. Tapi ini aku penasaran, kita mau kemana sih Mbak? Kita mau jalan-jalan ke Toko Un. Kita mau makan di situ karena Toko Un ini sebuah restoran yang legendaris banget. Nah ini juga konon tuh udah berdiri lebih dari 80 tahun. Ntar lihat ya kayak apa tempatnya. Menurut aku sih tempatnya legend, makanannya juga legend. Waduh, makin penasaran ya. Oke, kita mau ke Toko Un. Kita mau nyobain makanan yang ada di sana karena Toko Un ini salah satu ini ya, tempat wisata kuliner yang cukup legendaris di Semarang. Iya benar, legendaris banget. Es krimnya enak, cover cheese juga enak. Pokoknya mari kita ke sana. Penasaran? Yuk. Kita duduk sini aja kali ya Mbak ya. Main rame ya. Oh ini yang namanya apa tadi, Toko Un ya? Yes, Toko Un legend banget kan, dari bangunannya juga kelihatan. Benar. Ini kalau memang dari segi bangunan sih kelihatan banget dia masih otentik, masih dijaga keasliannya. Tapi selain bangunan, yang bikin dia jadi wisata kuliner yang harus didatengin kalau ke Semarang ini apa sih Mbak? Katanya resepnya itu nggak berubah, jadi masih terjaga dari resep yang puluhan tahun lalu sampai sekarang tuh masih sama gitu. Dan ini dulu yang diriin itu namanya Opa Oma Un kalau nggak salah. Sesuai dengan nama tokonya ya. Dan katanya resepnya itu adalah perpaduan antara rasa masakan Indonesia, Cina sama Belanda. Jadi kebayang nggak sih uniknya? Jadi ada 3 karakter masakan yang berbeda nih. Tapi coba dikira jadi satu dan nanti coba ya kita ya. Iya, kita jadi makin penasaran. Penasaran kan? Penasaran Terus yang bikin penasaran lagi juga, jadi si Toko Un ini dulu jualnya sebenarnya kue, toko kue gitu. Terus dia kayak makin lama-lama dia juga jual yang lain, es krim, makanan, sampai akhirnya jadi restoran. Nah uniknya walaupun jualnya awalnya kue, tapi es krimnya, makanannya semua tuh enak banget. Semua enak-enak ya? Iya, dan wisatawan Belanda itu katanya kalau ke Semarang itu juga harus kesini? Iya gitu. Penasaran kan? Makin diceritain makin lapar. Kita langsung pesan aja kali ya Mbak ya. Mbak. Coba kalau misalnya di sini makanan yang paling enak, best seller, signature-nya apa di sini? Kalau makanan kita ada power cheese sama bitter ballen Kak. Mau coba itu aja kali ya. Coba boleh, aku mau coba itu ya. Makasih ya Mbak. Tapi sebenarnya aku tuh juga mau cerita pengalamanku sendiri pakai kris. Aku kan Jogja ya kan, aku tinggal di Jogja dan sekarang kan bandara kan jauh ya. Kayak kalau misalnya kita pakai mobil tuh 2 jam dan sekarang kan ada kereta bandara. Aku nih pernah beli tiket kereta bandara
itu kalau aku kan taunya kris itu di scan, iya kan, QR code yang di scan kayak gitu kan. Tapi ternyata ketika aku beli tiket kereta bandara, itu QR code dari kris ini bisa di-download, bisa diunduh, terus kemudian tinggal kita upload ke M-Banking, terus ya udah selesai. Yes, bener banget. Tinggal bayar, udah selesai gitu doang. Ya ampun, aku amazed banget, gampang banget. Emang bisa kayak gitu ya? Iya, sebisa itu. Jadi kris pun ada yang statis, ada yang dinamis, ada yang tatap muka, ada yang tidak tatap muka. Jadi kayak tadi, even misalkan nih kita nggak tatap muka, terus Sis Irin ini ya bayarnya ke sini, aku kirimin QR code-nya, krisnya aku kirim lewat BA, tinggal di scan sendiri dari galerinya sendiri kan, tanpa kita ketemu. Betul, gitu. betul. Jadi kris pun jarak jauh bisa gitu. Oke. Kayak kerasa nggak sih 5 tahun lalu kita tuh nggak kepikiran kebayang kalau bisa, ya kan kalau Benar. bisa secepat itu tiba-tiba perkembangannya. Betul, Luar betul. biasa nggak sih? Jadi sebenarnya kris ini memudahkan semua ya. Mau bayarnya tatap muka atau enggak, jarak jauh atau enggak, mau pakai yang gimana, kris ini bisa dipakai gitu. Dan salah satu experience yang bikin aku tercengang-cengang itu adalah waktu aku beli tiket bandara itu. Keren banget. Emang the real game changer sih, emang bener. Jadi kayak kemudahan itu sampai merubah perilaku banyak orang itu yang kayak wow gitu, gak nyangka juga kalau bakal kayak gini gitu responnya, karena memang kemudahan yang diberikan luar biasa kan. Oke, kita sambil makan ya. Yuk. Terus Mbak Gita, kamu ingat gak sih waktu kita zaman awal-awal pandemi, ya kan, orang-orang bingung mau transaksi pakai uang tunai itu takut gitu kan. Betul banget. Itu kan kemarin jadi titik balik kita ya. Sekarang dengan adanya kris, ini kita makin gak usah bersentuhan gitu kan. Betul, gak usah bersentuhan, kita bisa transaksi gitu ya. Lu kalau ingat-ingat zaman pandemi ya. Sampai sebegitunya, itu juga loh merubah cara kita hidup sebenarnya ya. Maksudnya, dan mungkin itu bukan cuma sih lama ya 2 tahun ya, tapi kita cukup lama ya. Ya kita jadi berubah juga, termasuk cara kita bertransaksi. Tapi ya bagus sih dengan seperti itu, memang sekarang transaksi apa-apa tuh jadi lebih cepat. Yang namanya transaksi yang tadinya lambat, cepet, yang tadinya bayar-bayar lama jadi cepat, pasti juga perekonomian itu lebih cepat muter. Benar banget, benar. Apalagi kalau misalnya kita sebagai ibu-ibu ya kan, kadang-kadang mau belanja tuh mager. Iya. Semuanya bisa dilakuin di rumah gitu kan. Sekarang belanja aja udah bisa dari rumah, bayar apa aja sekarang juga dari rumah aja. Ini jadi privilege juga nih buat kita sebagai ibu-ibu ya kan. Dan bahkan di beberapa negara tuh sekarang kris juga udah bisa antar negara gitu. Meskipun kita juga belum lama memulai dan akan masih diperluas di berbagai negara, cuman sekarang juga terasa memang luar biasa sih. Jadi kemudahannya tuh nggak cuma di sini, tapi kita udah pergi ke luar negeri pun bisa scan kris. Jadi nanti ini aku bayar makanan ini tetap pakai kris ya. Oh jelas, jadi nggak masalah. Nggak masalah bawa dompet. Iya benar. Bawa dompet tapi tetap ada kris. Anyway, tau gak sih? Bahkan anak aku itu sekarang ke sekolah itu, kantinnya itu di sekolahnya tidak menerima uang fisik gitu. Jadi dia harus pakai e-wallet gitu, pakai kris. Oke. Kenapa? Karena satu memang untuk lebih aman. Jadi si anak itu juga berlatih untuk mengatur uang. Dan yang paling penting justru pandangan sekolah nih, ini bisa mencegah biasalah kejahatan di jalan misalnya. Gitu ya. Atau misalkan dipalakin temennya, namanya anak kecil ya. Iya. Terus mungkin di jalan diambil orang, atau terjatuh duitnya, dia nggak bisa makan siang. Nah dengan adanya pembayaran digital itu akan lebih memudahkan si anak-anak gitu, dan orang tua itu bisa ngontrol juga kamu hari ini jajan apa, berapa nominalnya gitu. Jadi memang luar biasa sih. Jadi nggak hanya mudah dalam arti cepat, praktis, tapi juga ada sisi kemudahan yang dari aspek sosial gitu bahkan ya kan. Yang betul. dia jadi mungkin menghilangkan budaya yang mungkin biasanya kita dulu suka ya, kayak dimintain temennya atau dimintain kakak kelas. Jadi sebenarnya lebih aman ya, lebih aman. Dan setuju banget nih kalau misalnya kita kasih edukasi sama anak terkait dengan mengatur keuangannya sendiri. Kita juga bisa kontrol di sekolah di habis berapa. Keren sih. Iya betul. Berarti memang sekali lagi kris tuh nggak cuman buat memudahkan kita untuk secara transaksi gitu ya, tapi ada hal-hal lain yang misalnya kayak mungkin tadi budaya-budaya yang dulu anak-anak kadang-kadang suka malakin, atau kadang-kadang ada resiko duit jatuh. Dengan adanya kris ini kan jadi minim banget kan resikonya. Jadi udah nggak ada tuh ibu-ibu yang bangun tidur, aduh duit jajan nggak ada uang kecil gitu kan. Langsung aja pakai kris, langsung aja pakai kris gitu. Langsung mama isiin saldo buat kamu jajan di koperasi dan di kantin gitu, mantap kan.
Emang luar biasa, makanya tadi dibilang game changer karena bener-bener si Kris ini bisa masuk ke berbagai aspek kehidupan sih. Berarti Kris ini membuka akses keuangan bagi semua orang, termasuk anak sekolah tadi ya Mbak ya. Iya, luar biasa ya. Keren ya? Keren, makanya harus pakai Kris. Kalau ini beneran enak sih Mbak. Enggak peres ini beneran enak, kenyang. Sampai kenyang loh. Aduh, yuk kita pergi kemana gitu yuk? Yuk kita lanjut jalan-jalan lagi kali ya. Kita lanjut. Mantap biar ya. nggak jadi lemak, Yuk. biar tetap sehat. Yes. Yang aku tadi bilang, aku mau traktir Mbak Gita, tapi Yes. kan tadi bayarnya mau pakai kris ya. Tapi yang mana nih Mbak? Kan aku mau pakai kris. Nanti Krisnya bisa diterbitin kok. Oh bisa, iya. Jadi itu yang tadi aku bilang. Terus ada yang statis, ada juga yang dinamis ya Mbak. Oh, Boleh oke. coba nggak Mbak diterbitin krisnya? Oke, Oke. baik. Ini kita udah Cek, ya. iya. Mau bayarnya pakai kris. Coba. Ini yang dinamakan kris apa tadi Mbak Gita? Dinamis. Dinamis. Jadi nggak Oke. cuma yang ditempel-tempel atau diletakin di meja, tapi bisa juga langsung dicetak kayak gini. Oke. Mbak udah ya? Makasih ya Mbak. Yeay, jadi tetap bisa traktir deh pakai kris. Simple ya, gampang ya. Makasih banget loh. Yuk. Sama-sama. Yuk kita pulang yuk. Hai Sobat Rupiah. Terima kasih udah ikutin kita jalan-jalan di Kota Ya. Semarang yang luar biasa. Betul. Sambil ngobrolin kerennya pakai kris. Bener Ya banget kan? ya kan. Makin istimewa karena kita tadi ngobrolnya sambil makan di salah satu tempat yang cukup legendaris. Yes. Toko Un ya. Semuanya enak, nggak ada yang fail. Betul ya Dan Mbak? bayarnya juga bisa pakai kris. Bener banget. Gak ada drama-drama lupa bawa dong. Ya, tetap bisa traktir ya Betul. kan. Oke deh, sampai ketemu lagi di podcast Angkringan BI Jateng. Dadah. Iya Pak. Mau keluar Kak? Iya. Bayar parkir mobilnya 3.000 ya? Oh, Oke. tenang. Oke. Aku ada. Nih, kita mau bayar parkir Ya, oke. dulu. Aduh, banyak. Tenang. Berapa sih bayar parkirnya? 3.000. Ini, Aduh ya Allah 3.000. kok nggak usah, ini kok repot banget ya. Kan kita sekarang bayar parkir juga bisa pakai kris. Mas Oh, iya? bisa pakai kris kan? Bisa. Oke, boleh saya scan krisnya. Boleh? Scan ya. Nah keren kan, bayar parkir aja bisa loh pakai kris. Makanya bayarnya pakai kris.